Ayam-ayam ini punya pekerjaan penting. Unggas ini bertelur layaknya ayam pada umumnya, tapi dengan bantuan dari pemiliknya, ayam ini juga melakukan keajaiban mengubah gurun pasir. Kawasan dekat kota Chincha Alta, Peru ini kering dan gundul. Hujan hampir tidak pernah turun di sini. Sangat tidak cocok dengan pertanian. Namun kini kehijauan mulai muncul. Pohon jeruk mandarin yang berbuah lebat menutupi area seluas 30 km persegi. Semua terwujud berkat ayam-ayam tersebut dan pemiliknya yang punya ide gemilang. Kami telah bercocok tanam di gurun ini selama bertahun-tahun. Orang-orang berpikir kami gila, karena biasanya orang hanya bercocok tanam di lahan yang subur. Tapi sekarang kami memproduksi jeruk mandarin yang berlimpah dari tengah gurun pasir ini. Ayam-ayam inilah yang membuat tanah di gurun menjadi subur. Ada sekitar 6 juta ayam. Awalnya Vasco Macias hanya berniat menjual telurnya. Namun ketika ia menapak setumpuk kotoran ayam, ia mendapat sebuah ide. Kenapa tidak menggunakannya sebagai pupuk? Dia lalu menambahkan sisa pakan ayam. Makanan utamanya adalah jagung, tapi ayam sangat memilih. Inilah sisa pakan tersebut. Dulu kami membakar atau membuangnya, tapi sekarang kami memakainya untuk memproduksi biochar, dan ini adalah elemen utama dalam pupuk regeneratif kami. Vasco Macias membakar limbah organik tersebut dengan proses pirolisis. Itu adalah metode kuno yang digunakan oleh masyarakat adat Amazon. Biochar sangat kaya dan nutrisi sumber makanan yang ideal bagi tanaman. Dia menambahkan kotoran ayam dan mencampurnya dengan berbagai bahan lainnya, lalu mengubahnya menjadi pupuk pelet. Sebagian digunakan untuk tanaman jeruk mandarin, sisanya dijual. Ekonomi sirkuler ini memungkinkan kami membuat semuanya efisien. Ini bukanlah hal baru, ini hanyalah cara kerja alam. Prinsipnya, sumber daya digunakan berulang kali selama masih dapat digunakan, sehingga menghemat biaya dan mengurangi limbah. Di ibu kota Peru 5, Lembaga Kerjasama Pembangunan Jerman GIZ memberikan konsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup Peru bagaimana caranya mendorong agar lebih banyak bisnis yang beralih ke ekonomi sirkuler. Program ini dibiayai oleh Inisiatif Iklim Internasional dari pemerintah Jerman. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari proyek ini dan diberi kesempatan untuk mendukung inisiatif ini. Perubahan paradigma adalah cara berpikir yang berbeda. Jadi kami perlu menawarkan bantuan untuk memastikan perubahan ini berhasil. Jadi dia banyak berdiskusi dengan pebisnis yang telah melakukan perubahan untuk mendapatkan ilmu dari pengalaman mereka, seperti Palmiro Ocampo. Dia adalah seorang koki di Lima dan membeli semua sayur-mayurnya dari perkebunan organik. Menu hari ini adalah adas. Aroma adasnya sangat kuat. Dia mengolah seluruh bagian tanaman tersebut, termasuk bagian yang sering dibuang koki lainnya, seperti bunganya. Saya akan mengambil beberapa bunganya. Aromanya sangat harum. Palmiro mendirikan sebuah inisiatif bernama Chori yang artinya harta karun dalam bahasa Quechua. Salah satu tujuannya adalah melatih koki-koki lainnya untuk memanfaatkan seluruh bahan makanan. Kami mendirikan Chori dengan tujuan membuat makanan khas Peru lebih berkelanjutan dengan mengoptimalkan penggunaan bahan makanan. Tujuannya untuk mengurangi limbah makanan dan kelaparan di Peru. Dia membawa sayuran yang baru dipanen ke dapur umum di kota. Pekerja di sini sangat senang mendapat tips. Mereka bekerja sebagai relawan, memasak untuk yang membutuhkan. Mereka tidak akan menyia-nyiakan bahan makanan. Seporsi makanan di sini harganya sekitar Rp16.000. Tapi bagi warga tidak mampu, makanan tersedia secara gratis. Ronald Wegeman menunjukkan sebuah resep baru kepada regu memasak. Selada dari adas dan akar bit yang memanfaatkan seluruh bagian sayuran.
Menu ini disajikan dengan vinaigrette yang terbuat dari kulit buah-buahan dan sejenis merica yang terbuat dari biji pepaya kering. Lihat pepaya ini, kita bisa menyendok bijinya tanpa kehilangan daging buah sedikit pun. Esto tiene mucha fragancia. Biasanya kulit dan biji buah akan dibuang. Di sini bahan itu dimanfaatkan sebagai saus. Bunga adas digunakan sebagai hiasan. Y se van a ver estos elementos decorativos que parecen como los dientes de león que uno sopla, ¿no? Contentos, agradecidos. Saya senang dan bersyukur. Sebelumnya kami membuang banyak makanan. Sekarang kami tidak membuang apapun. Ya no estamos desperdiciando. Koki-koki di sini sekarang mengajarkan peserta lain bagaimana memanfaatkan metode ini. Vasco Masias juga ingin membagikan ide pupuknya dan melihat ekonomi sirkuler ini dapat berkembang di tempat lain. Jika buah saja bisa tumbuh di gurun pasir, maka kemungkinan lainnya masih ada.